Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kali ini masih datang dari cerita kisah nyata, yaitu menceritakan seorang pilot yang sangat mahir dalam menerbangkan pesawat dan selundup-menyelundup. Karena kemahirannya itu, ia pun ditawari menjadi agen mata-mata dari CIA. Namun berjalannya waktu, ia malahan mendapat tawaran menjadi kurir narkoba dari kartel terbesar di dunia, salah satunya adalah Pablo Escobar. Jadi selain dia bekerja pada pemerintah sebagai agen CIA, dia juga bekerja sebagai kurir pengantar narkoba terbesar dunia. Nah, film ini berjudul American Made yang rilis pada tahun 2017. Oke, siapkan headset kalian, jangan lupa secangkir kopi, dan selamat menikmati alur ceritanya. Cerita film ini dimulai pada tahun 1978. Dia adalah seorang pilot maskapai penerbangan dari TWA yang bernama Barry Seal. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang pilot, si Barry ini juga suka menyelundupkan barang mahal untuk gaji tambahan. Salah satunya adalah cerutu terbaik di dunia. Dari sini sepertinya sudah mulai kelihatan kalau si Barry ini mempunyai bakat selundup-menyelundup. Suatu ketika, di saat di dalam sebuah bar, Barry bertemu dengan Schaefer. Schaefer adalah seorang mata-mata agen CIA yang sudah lama memantau Barry. Bahkan dia mengetahui jejak Barry secara detail dalam menjadi seorang pilot. Schaefer juga mengetahui kalau Barry juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu menyelundupkan cerutu-cerutu mahal. Namun kedatangan Schaefer kali ini bukannya untuk menangkap Barry, melainkan mencari seorang pilot-pilot handal untuk direkrut dalam menjalankan misi rahasia. Saat itu juga, Barry langsung diajak untuk melihat pesawat bermesin ganda tercepat di dunia. Di sini, Schaefer menjelaskan kalau misi rahasia tersebut adalah Barry harus terbang ke berbagai negara-negara konflik yang ada di Amerika Tengah dan memotret aktivitas komunis. Jadi intinya, Barry bekerja sebagai pengumpul informasi atau lebih tepatnya sebagai mata-mata. Perlu diketahui, karena misi ini dirahasiakan, Schaefer juga berpesan kalau pekerjaan ini tidak boleh bocor ke orang lain, teman, bahkan keluarga. Jika pekerjaan ini bocor atau ketahuan, maka resikonya akan ditanggung sendiri. Kemudian, Barry diberi kesempatan untuk mencoba pesawat dan mesin ganda tersebut. Barry pun tak bisa membohongi hatinya, karena sebenarnya Barry sangat tertarik dengan tawaran pekerjaan tersebut. Di depan istrinya, Barry mencoba mengutarakan isi hatinya tentang pekerjaan itu. Tentu saja Barry tidak secara jujur menjelaskannya. Barry menjelaskan kalau dirinya bekerja sebagai pengantar logistik. Oh ya, istri Barry bernama Lucy. Tentu saja di sini Lucy tidak setuju dengan bisnis baru yang akan dijalani Barry, dengan alasan Barry sudah mapan sebagai pilot komersial di TWA. Hingga suatu saat Barry mau terbang seperti biasanya, Barry yang memang sudah mulai bosan bekerja sebagai pilot biasa, tiba-tiba meninggalkan pesawat yang akan diterbangkan. Di sini, dia nekat meninggalkan pekerjaannya sebagai pilot TWA dan memilih pekerjaannya sebagai mata-mata CIA. Tentu saja, hal itu tanpa sepengetahuan istrinya. Terbanglah Barry dengan pesawat bermesin ganda yang sudah dilengkapi dengan kamera. Saat itu terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan juga Amerika. Uni Soviet saat itu mendukung penuh komunis yang ada di seluruh negara Amerika Tengah. CIA sendiri ingin mengetahui dan memata-matai pergerakan komunis. Barry dengan berani terbang rendah dan berhasil memotret aktivitas komunis yang ada di Guatemala. Tentu saja para pemberontak komunis itu tidak tinggal diam. Barry mendapatkan perlawanan beberapa tembakan dari para komunis. Di hari berikutnya, Barry terbang ke Honduras dan juga El Salvador. Barry juga berhasil memotret aktivitas komunis di sana. Sama halnya di tempat lain, Barry juga mendapatkan perlawanan yang sama. Beberapa tembakan dilancarkan para pemberontak komunis yang hampir saja menjatuhkan pesawat yang dikendarainya. Namun anehnya, Barry malahan menikmati pekerjaan tersebut. Dan di saat pulang, Barry tetap memakai kostum pilot penerbangan komersial TWA seperti biasanya. Hal itu dilakukan untuk mengelabui istrinya.
Nah, setelah bekerja cukup lama dan pekerjaan Barry yang sangat memuaskan di CIA, akhirnya Barry mendapatkan pekerjaan tambahan, yaitu pergi ke Panama untuk mengantar uang ke seorang kolonel yang bernama Noriega. Ia adalah kolonel yang menjual data nama-nama agen komunis yang ada di sana. Tugas Barry adalah mengantar, mengambil, dan juga memotret. Begitu seterusnya. Barry mendapatkan bayaran yang setimpal dari pekerjaan tersebut. Hingga suatu ketika, saat dirinya di Kolombia, tepatnya pada tahun 1980, saat dirinya ingin mengisi bahan bakar, tiba-tiba alat pengisi bahan bakar tersebut tersegel. Tak lama kemudian, Barry didatangi beberapa orang tak dikenal yang membawa senjata. Tak ada pilihan lain, kecuali Barry mengikuti kemauan mereka. Mungkin pilihannya ikut atau mati kali ya, geng. Di sini, Barry dibawa ke sebuah tempat dan dipertemukan dengan seseorang. Yang anehnya, orang tersebut sudah mengetahui namanya dan beberapa aktivitasnya selama ini. Bahkan, orang tersebut tahu kalau Barry adalah mata-mata agen dari CIA. Namun, di sini Barry tidak dibunuh loh, geng. Justru sebaliknya. Barry malahan mendapat tawaran pekerjaan baru yang sangat menggiurkan. Orang tersebut tahu kalau Barry mengetahui banyak rute penerbangan dan dengan mudah masuk dan keluar Amerika melalui jalur tikus. Pekerjaan tersebut adalah membawa kokain masuk ke Miami dengan bayaran $2.000 per kilo. Sungguh penawaran yang sangat menggiurkan. Dan orang tersebut adalah Jorge Ochoa, Carlos Lehder, dan Pablo Escobar. Mereka adalah 3 orang kartel narkoba terbesar yang dikenal sebagai kartel Medellin, yang saat itu sedang mencari cara untuk menjual produknya ke Amerika. Satu yang menjadi masalah saat itu adalah landasan yang kurang panjang serta letak bandara yang berada di sebuah lembah. Belum lagi, di depannya terdapat pohon-pohon yang rimbun. Jika sampai gagal, dipastikan akan menabrak pohon dan meninggal. Tapi, yang namanya para mafia tentu saja tidak mau alasan-alasan yang rumit. Jika tidak mau melakukannya, maka Barry akan dibunuh. Ya, semudah itulah pemikiran para mafia, geng. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Barry mau melakukannya. Namun, Barry tidak akan mendarat di bandara Miami dengan muatan ilegal itu. Solusinya, Barry akan meleparkan turun barang ilegal tersebut di Louisiana, di mana titik peta yang sudah ia tandai. Dan juga karena bobot yang terlalu berat, Barry hanya membawa tak lebih dari 300 kg saja, walaupun kabin pesawat masih terlihat kosong. Setelah semuanya deal, Barry pun berangkat. Ini dia lucunya para kartel narkoboy. Di saat Barry hendak terbang, berhasil dan tidaknya pun dibuat taruhan. Lucu-lucu sedap lah para narkoboy ini. Barry dengan susah payah akhirnya mampu menerbangkan pesawat yang penuh dengan barang haram itu. Setelah terbang jauh dan sampai di mana titik yang sudah direncanakan, Barry pun langsung mengaktifkan sistem autopilot dan menjatuhkan satu persatu barang haram tersebut melalui pintu bawah pesawat. Mereka yang menunggu di bawah pun bergegas untuk mengumpulkannya. Akhirnya mereka pun berpesta karena telah berhasil menyelundupkan barang haram tersebut ke Amerika. Barry juga berkumpul dengan kartel Medellin itu dan menerima imbalan sesuai yang mereka sepakati. Namun sialnya, mereka yang sedang asik-asiknya merayakan keberhasilan waktu itu, kantor mereka digerebek oleh kepolisian setempat. Mereka semua dibawa kantor polisi termasuk juga dengan Barry. Namun anehnya, mereka bertiga berhasil keluar, namun tidak dengan Barry. Barry dengan muka babak belur dan dengan gigi yang copot berhasil dikeluarkan oleh Schaefer. Di sini, Schaefer sudah tahu kalau Barry juga menjalankan bisnis kotor bersama dengan kartel Medellin sebagai kurir narkoba. Polisi Louisiana atau polisi tempat tinggal Barry saat ini telah diberitahu tentang penahanannya. Mereka akan menggerebek rumah Barry pada pukul 6 pagi dan membawa Lucy untuk diinterogasi atau ditahan. Untuk menutupi misi dari CIA, Schaefer menyarankan kepada Barry untuk pergi dari Louisiana ke tempat yang bernama Mina, yaitu kota terpencil yang hanya berpenduduk sekitar 2.647 jiwa.
Tentu saja, Lucy sebelumnya menolak dan menaruh kecurigaan yang besar terhadap Barry. Apalagi tanpa sebab, dengan muka babak belur, tiba-tiba saja Barry meminta pindah dari rumah sebelumnya. Kini sampailah mereka tiba di rumah barunya di kota Mina. Melihat rumah yang tidak begitu layak tentu saja membuat Lucy kecewa. Apalagi Barry tanpa memberitahu alasan yang jelas akan kepindahannya. Baru saja tiba di rumah barunya, Schaefer datang dan membawa Barry keluar. Tak hanya rumah saja yang diberikan Schaefer, namun Schaefer juga memberikan bandara lengkap dengan isinya, baik itu pesawat dan hanggarnya. Namun, lagi-lagi Barry harus menjalankan tugas. Para komunis yang pernah difoto Barry saat di Nicaragua saat itu, semakin hari semakin menggila dan hampir menguasai wilayah negara Nicaragua. Pemerintah setempat bersama dengan Kontras menginginkan bantuan CIA untuk menyuplai senjata. Barry di sini ditugaskan untuk mengirim senjata-senjata tersebut. Mau tidak mau, daripada masuk penjara Kolombia, Barry pun menyetujuinya. Setelah kesepakatan tersebut, Barry pun pulang dengan membawa makanan untuk keluarganya. Tentu saja, Lucy marah kepada Barry akan sikapnya kali ini. Namun, kemarahan Lucy dibungkam Barry dengan dolar-dolar yang ia bawa. Barry juga mengakui kalau dirinya sekarang sudah tidak lagi bekerja di penerbangan komersial TWA, melainkan ia bekerja di CIA dan meminta kepada Lucy untuk merahasiakannya. Kemudian, mulailah Barry terbang ke Nicaragua dengan membawa ratusan senjata untuk diserahkan kepada Kontra. Nah, saat dia sampai, Barry sedikit terkejut karena masyarakatnya yang sedikit primitif. Karena mereka lebih tertarik kepada kacamata dan juga sepatu daripada senjata-senjata yang Barry bawa. Untuk pengiriman yang kedua kalinya, Barry membawakan souvenir untuk masyarakat setempat, yaitu berupa majalah dewasa dan juga minum-minuman. Namun, tiba-tiba saja Josh Ochoa beserta dengan temannya datang menemuinya. Dia adalah Don Antonio Calero. Dia bekerja mengurusi revolusi untuk pemerintah Amerika. Di sini, lagi dan lagi, Barry mendapatkan tawaran bisnis baru. Dan ternyata, semua ini hanyalah ladang bisnis semata. Di mana Josh menginginkan senjata dan Kontra menginginkan kokain untuk dijual kembali. Jadi intinya dari awal adalah kartel Medellin lah yang menginginkan senjatanya, geng, bukan Kontra. Karena Barry hanyalah sebagai seorang kurir, ujung-ujungnya dia menyetujuinya. Di mana saat ini Barry bekerja untuk CIA mengantarkan senjata, di sisi lain dia bekerja mengantarkan narkoba di bawah kartel Medellin. Jadi bisa dibilang satu tepuk dapat dua lalat. Satu-satunya hambatan saat itu adalah DEA yang ada di Panama. Namun, dengan perlindungan sahabat lamanya yaitu Kolonel Noriega, semuanya tetap berjalan dengan lancar. Makin lama pekerjaan ilegal itu semakin sukses, hingga dirinya meminta bantuan teman-temannya untuk bekerja sebagai kurir juga, yaitu Pete DuBois, Stan Mason, Bill Cooper, dan Bob. Dengan begitu, dirinya mampu membawa banyak muatan dan menghasilkan pundi-pundi dolar yang berkali-kali lipat. Kemudian, Schaefer kembali menemui Barry. Ia diminta untuk mengangkut para pasukan Kontra ke Mina untuk dilatih. Ya mau gimana lagi, asalkan pundi-pundi dolarnya mengalir, Barry tetap oke saja. Apalagi sekarang dirinya sudah mempunyai 5 pesawat. Sebuah pekerjaan yang sangat mudah baginya. Sebagian tempat bandara milik Barry ini pun akhirnya digunakan sebagai tempat latihan pasukan Kontra. Karena kerja Barry dan juga timnya, pihak CIA pun semakin antusias. Karena kemudahan-kemudahan yang didapatkan melalui Barry, CIA akhirnya memperluas operasinya. Penduduk kota Mina pun hanya dapat melihat pesawat yang lalu lalang tanpa mengetahui ada aktivitas rahasia di dalam kotanya. Karena Barry banyak berkontribusi di kota tersebut, hal itu tidak menjadi persoalan bagi penduduk Mina. Hingga akhirnya pada tahun 1982, di saat permintaan bisnis lagi besar-besarnya, bisa dibilang Barry kelebihan uang. Barry membuat banyak perusahaan-perusahaan atas namanya, sehingga membuat kota itu menjadi lebih hidup.
karena banyaknya uang yang ia dapat, membuat dirinya kewalahan untuk mencuci uangnya, merenovasi rumah, membeli mobil mewah, membeli pesawat, menaruhnya di bank, ditaruh di dalam kotak sepatu, di dalam kandang kuda, bahkan karena terlalu banyaknya uang yang ia dapat, Barry mengubur uangnya di pekarangan rumah. Semakin hari semakin lancar bisnis yang dijalani Barry, hingga suatu ketika datanglah GB. GB adalah adik iparnya Barry, atau lebih tepatnya adalah adik dari istrinya. GB adalah seorang pengangguran dan tak tahu harus bekerja apa. Hingga akhirnya Barry mempekerjakan sebagai office boy di hanggar miliknya. Awal-awalnya sih baik-baik saja, namun lama-kelamaan GB ini menjadi masalah buat Barry. Hingga suatu ketika GB secara tiba-tiba mampu membeli sebuah mobil baru. Uang tersebut ia dapat dari hasil mencuri uang di hanggar milik Barry. Mulai saat itu, Barry dan Lucy semakin khawatir karena uang itu tidak dapat dipakai sembarangan. Jika itu terjadi, tentu saja transaksi-transaksi besar mereka dapat tercium oleh agen intelijen. Hingga suatu malam, ketika Barry bersama dengan keempat temannya saat terbang, mereka kepergok pesawat jet patroli milik DEI. Jet tersebut menyuruh mereka mendarat karena pesawat mereka terdeteksi radar melanggar zona identifikasi pertahanan udara. Karena mereka membawa pesawat kecil dan mampu terbang lebih lambat dan lebih lama, mereka pun memancing pesawat DEI tersebut dengan terbang berputar-putar hingga matahari terbit. Pesawat DEI yang memakai mesin jet berkecepatan tinggi akhirnya kehabisan bahan bakar. Barry dan temannya pun akhirnya berhasil lolos. Kejadian tersebut ternyata membuat kecurigaan besar bagi intelijen FBI Divisi Keuangan. Apalagi banyak ditemukannya transaksi besar yang terjadi di kota Mena yang notabene-nya adalah kota miskin. Hingga akhirnya salah satu agen intelijen FBI turun langsung ke lapangan untuk memastikan keadaan. Sesampainya di sana, agen tersebut terkejut dan tercengang setelah melihat banyaknya bank-bank dan mobil-mobil mewah yang berlalu lalang. Bank-bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang-uang milik Barry. Sementara itu, di lokasi lain, lagi-lagi Barry diikuti patroli DEI. Untuk kali ini, DEI lebih pintar dari sebelumnya. DEI membawa dua pesawat kecil yang hampir sama dengan pesawat Barry, sehingga DEI tidak lagi khawatir untuk kehabisan bahan bakar. Barry pun diperintahkan untuk mendarat. Namun, Barry tidak kehabisan akal. Di sini, Barry langsung mendarat di jalanan kota Louisiana dan kabur menggunakan sepeda milik anak kecil yang ada di sana. Tentu saja, DEI nggak akan meniru perbuatan gila dari Barry. Hello, darling, and you're back. You never saw me. Berita mengenai ditemukannya pesawat dari Kolombia beserta dengan 200 kg kokain terdengar sampai ke CIA dan Scaver. Di saat yang bersamaan, Carter Medellin juga harus keluar dari Kolombia karena bisnisnya tersium oleh DEI. Lebih parahnya lagi, Pablo Escobar menyatakan perang dengan pemerintah Kolombia yang membuat suasana menjadi keruh dan rakyat Kolombia tidak lagi percaya kepada Carter Medellin. Satu-satunya tempat yang tidak dapat disentuh oleh DEI adalah Nicaragua. Josh pun membawa Barry ke sana untuk bertemu dengan Tuan Vaughan. Dia adalah Menteri Dalam Negeri yang akan memberi akses pangkalan udara kepada Barry. Carter Medellin saat itu disibukkan untuk menyelamatkan kokain-kokain mereka dari Kolombia. Dan di saat bersamaan, GB tertangkap polisi karena mencurigakan dan membawa sekoper uang. Dan di saat bersamaan pula, agen intelijen FBI juga ada di sana. Setelah bernegosiasi, akhirnya Barry berhasil mengeluarkan GB dari kantor polisi. Saat di perjalanan, Barry merasa kesal terhadap GB karena sikap dan perlakuannya. Barry saat itu berniat untuk mengusir GB dari kotanya dengan memberikan satu tas penuh uang, paspor, dan juga tiket pesawat. Hal itu dilakukan Barry kemungkinan demi keamanan GB juga, karena akan panjang urusannya jika para kartel dan juga CIA mengetahuinya. GB yang saat itu kepalang emosi tidak terima karena diperlakukan seperti itu dan sempat marah-marah kepada Barry. Namun, belum sampai pergi jauh, mobil yang dikendarai GB meledak.
Ternyata orang-orang kartel sudah tahu kalau selama ini Chibi akan menjadi beban bagi Barry, dan takut karena rahasianya terbongkar, maka orang-orang kartel tersebut menyingkirkannya. Sementara di tempat lain, Scaver sedang diinterogasi atasannya karena terjadi kenjanggalan tentang pengiriman senjata kepada Contra dalam setahun ini. Dari 10.500 senjata yang dikirim ke Contra, 5.000 malahan jatuh ke tangan kartel Colombia. Dan dari 916 pasukan Contra yang dilatih di Amerika, hanya separuhnya yang kembali dan separuhnya malahan kabur. Karena dianggap tidak ada kemajuan, maka pelatihan Contra di Mina pun dibubarkan. Scaver sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan tentang pengkhianatan Barry kepada CIA karena menjual senjata-senjata itu kepada kartel Colombia. Scaver hanya kesal kepada Barry karena tidak kesetiaannya kepada CIA, sampai-sampai dia tidak mengakui namanya, yang memang dari awal itu memanglah nama samaran. Schaefer? Hey, Schaefer. Who the fuck's Schaefer? Di sini, Scaver memutuskan untuk menghapus semua catatan yang berkaitan dengan kota Mina dan Barry Seal di CIA. Barry yang saat itu juga bingung, tentu saja melakukan hal yang sama, yaitu menyembunyikan dan memindahkan semua barang bukti yang ada di tempatnya. Tapi karena terlalu banyak barang bukti yang harus dipindahkan, maka memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, belum selesai memindahkan barang bukti, Barry sudah disergap oleh agen DEA. Tapi, gak cuma DEA aja loh yang ditugaskan untuk menangkap Barry. ITF, polisi negara bagian, bahkan FBI juga datang ke sana untuk menangkap Barry dan timnya. FBI! Barry pun langsung dibawa ke kantor pengadilan, dan di sana dia bertemu dengan seorang jaksa agung penuntut umum, yang ternyata jaksa tersebut telah mengintai Barry sejak lama tentang penyelundupan senjata, narkoba, pencucian uang, ya kejahatan-kejahatan berat yang kasusnya ditangani langsung oleh FBI. Namun, belum lama si jaksa itu mengancam Barry dengan hukuman-hukuman berat, jaksa agung tersebut menerima telepon dari Gubernur Clinton untuk melepaskan Barry. Hal itu dilakukan karena Barry mengetahui banyak tentang dunia gelap rahasia negara. Do it. Now he's free to go, boys. What the hell you mean he's free? Orang yang membebaskan Barry saat ini bukanlah dari agen intelijen CIA, namun lebih tinggi lagi loh geng. Orang tersebut adalah orang-orang khusus suruhan dari Gedung Putih. Dan ternyata diketahui sebuah fakta bahwa selama ini DIA telah mengincar jaringan kartel Medellin, sementara Kolonel Oliver North dari Korps Marinir Amerika Serikat ingin membuktikan kalau komunis di Amerika Tengah terlibat perdagangan narkoba. Dan mengapa semua orang-orang penting ini membutuhkan Barry? Tentu saja karena Barry adalah kurirnya. Pada tahun 1984, kini Barry bekerja langsung di bawah arahan Gedung Putih. Dia diberikan akses untuk melakukan bisnis kembali kepada kartel Medellin dan difasilitasi sebuah pesawat yang telah dilengkapi kamera-kamera dan alat perekam yang tersembunyi. Semua itu digunakan untuk memotret dan merekam semua bukti-bukti nantinya. Sesampainya di Nicaragua, Barry disambut langsung oleh Tuan Vaughan, Josh, dan juga Pablo Escobar. Tentu saja, itu sebuah pekerjaan yang mudah bagi Barry. Di saat kokain-kokain itu dimasukkan dalam bagasi pesawat, dengan mudahnya Barry memotret segala aktivitas di sana, yang akhirnya semua bukti foto komunis yang bekerja sama dengan jaringan Pablo Escobar akhirnya terbongkar dan sampai kepada pihak DIA. Para petinggi DIA pun berpesta akan keberhasilan Barry dalam menjalankan tugas. Namun, saat foto-foto itu dirilis secara publik, secara mengejutkan foto Barry juga terpampang di sana. Tentu saja, hal itu membuat kemarahan besar jaringan kartel Medellin karena Barry telah mengkhianatinya. Padahal menurut kesepakatan, foto tersebut akan dirilis setelah para kartel itu tertangkap. Dan secara mengejutkan, tujuan dari Kolonel Oliver North sebenarnya bukanlah mengungkap jaringan komunis atas keterlibatan perdagangan narkoba, melainkan ingin menjatuhkan pemerintahan Nicaragua karena selama ini telah bekerja sama dalam penyelundupan narkoba berskala internasional. Barry di sini pun kecewa kepada pemerintah, bukan cuma dikhianati, tetapi nyawa dan keluarganya terancam. Barry terlihat pasrah dan tenang di hadapan keluarganya, walaupun sebenarnya
di dalam hatinya sangat kecewa karena dirinya hanyalah dimanfaatkan oleh pihak pemerintah saja. Sesuai dugaan Barry, tak lama kemudian semua harta milik Barry disita oleh FBI, terkecuali perhiasan yang dipakai oleh istrinya. Demi keamanan keluarganya, Barry meminta kepada Lucy untuk pindah ke Baton Rouge. Namun, Lucy sempat menolak dan tidak ingin meninggalkan Barry. Tapi, Barry kembali meyakinkan kalau dirinya akan baik-baik saja, hingga akhirnya Lucy pun mau pindah. Kemudian, Barry dibawa ke meja sidang. Jaksa Agung penuntut sebelumnya benar-benar menuntut Barry dengan berbagai macam tuduhan. Namun, hakim sidang memutuskan kalau Barry hanya mendapat hukuman wajib lapor selama 1000 jam pelayanan masyarakat saja. Semua itu karena Barry dianggap membantu pemerintah dalam kepentingan negara. Walaupun hukuman yang diberikan kepada Barry cukup ringan dan bisa dibilang sebagai orang bebas, namun nyawa Barry masih terancam oleh kartel narkoba. Maka dari itu, sejak saat itulah Barry mulai merekam dirinya dan menceritakan semuanya, yang akhirnya disusun dalam sebuah film loh geng. Barry pun tinggal dari motel ke motel karena dianggap dirinya masih belum aman dari kejaran anak buah kartel Medellin, sambil tiap hari lapor kepada pihak yang berwajib atas hukuman dan sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Dan benar saja, tepatnya di hari ke-36, Barry yang saat itu hendak pergi dari motel didatangi oleh orang tak dikenal dan menembaknya. Barry pun tewas saat itu juga. Keesokan harinya, agen yang menyelidiki kasus ini menemukan tumpukan kaset-kaset milik Barry di bagasi mobil dan menyitanya sebagai aset rahasia milik negara. Penyelidik pun memutuskan kalau Barry Seal tewas dibunuh oleh kartel Medellin dari Kolombia. Pete DeBoas kemudian ditangkap. Setelah dibebaskan, dirinya bertobat menjadi pendeta di pedalaman Alabama. Sementara teman-teman pilot Barry lainnya tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu, Schaefer dinaikkan jabatannya dan kembali mencetuskan ide untuk menyuplai senjata dari Iran ke Contra. Selama menyuplai senjata dari Iran ke Contra, CIA masih tetap menggunakan pesawat yang sama seperti yang digunakan Barry sebelumnya. Tetapi, karena pilotnya yang tidak semahir Barry, akhirnya pesawat tersebut jatuh tertembak di Nicaragua dan menciptakan konflik skandal baru yang dikenal dengan nama Iran Contra, di mana skandal tersebut menyeret nama-nama besar petinggi Amerika Serikat. Diketahui juga bahwa Lucy istri Barry dan juga anak-anaknya menetap di Louisiana. Dan film pun selesai. Gimana geng menurut kalian tentang film ini? Keren kan? Terus terang gua gak akan ngasih kesimpulan apa-apa tentang film di atas. Takutnya salah, karena film ini terlalu banyak skandal. Mungkin sekian dulu ya geng alur cerita film kali ini. Silahkan subscribe jika kalian suka dengan video di atas. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan, dan sampai jumpa.